sini saya akan mereview kembali yang pertama itu ada tugas kedua, judulnya menjelaskan jenis-jenis instrumen investasi, materi pengantar manajemen investasi, dibuat pada tanggal 20 September. Kesimpulannya, instrumen investasi adalah wadah atau alat yang digunakan dan memanfaatkan untuk melindungi serta mengembangkan aset yang Anda miliki. Tugas ketiga yaitu judulnya menjelaskan tujuan dalam berinvestasi, materinya pengenalan investasi, dibuat pada tanggal 27 September. Kesimpulannya, investasi pada dasarnya adalah salah satu bentuk penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tugas keempat itu judulnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam investasi, materinya proses investasi, dibuat pada tanggal 4 Oktober. Kesimpulannya, investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Tugas kelima, judulnya itu jelaskan bentuk investasi dalam instrumen derivatif, jelaskan juga perbedaan antara masing-masing instrumennya. Materinya jenis instrumen keuangan, dibuat pada tanggal 11 Oktober. Kesimpulannya, instrumen derivatif atau biasa disebut sebagai produk turunan atau underlying produk memiliki beragam bentuk, diantaranya kontrak opsi, kontrak serah, dan swap. Tugas keenam judulnya itu bagaimana cara memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda. Sebutkan juga instrumen apa yang Anda pilih. Materinya jenis instrumen keuangan, dibuat pada tanggal 18 Oktober. Pengiriman tugas 23 Oktober. Kesimpulannya, saya memilih instrumen berinvestasi kepada saham yaitu membangun sebuah kos-kosan. Tugas ketujuh yaitu judulnya menjelaskan kembali teori dalam dunia investasi dengan menggunakan rumus. Materinya teori dalam dunia investasi, dibuat pada tanggal 25 Oktober. Kesimpulan, teori investasi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana individu dan institusi membuat keputusan investasi. Tugas ke-8 menjelaskan tentang pelaku di pasar modal serta instrumen apa saja yang ada di pasar modal. Materinya pengenalan pasar modal, dibuat pada tanggal 1 November. Kesimpulannya, pelaku pasar modal diantaranya itu pengawas, penyelenggara, perusahaan, investor, pialang, penjamin emisi, penasihat investasi, manajer, lembaga penunjang, dan profesi penunjang. Tugas ke-9 judulnya menjelaskan sektor-sektor yang ada di Bursa Efek disertai jumlah emiten yang terdaftar untuk setiap sektornya. Materinya instrumen keuangan saham, dibuat pada tanggal 8 November. Dan kesimpulannya, sekelompok perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang sama. Sektor saham adalah kumpulan perusahaan yang terdaftar dan beroperasi dikelompokkan berdasarkan jenis yang terdaftar dan beroperasi berdasarkan jenis bisnis utama yang dijalankan. Tugas ke-10 judulnya membuat resume dari video 1 sampai ke 6 yang sudah diberikan di YouTube. Materinya analisa teknikal, dibuat pada tanggal 15 November. Kesimpulannya, dari 6 video yang telah dilihat bisa disimpulkan bahwa harus ada skill dalam melakukan analisa teknikal. Tugas ke-11 judulnya membuat analisa seperti contoh yang telah diberikan. XYZ Motors adalah produsen mobil yang telah beroperasi selama 10 tahun. Materinya analisa fundamental, dibuat pada tanggal 22 November. Kesimpulannya, perusahaan XYZ Motors ini adalah perusahaan di bidang otomotif dalam membuat kendaraan yang inovasi dan ramah lingkungan, yang dimana perusahaan ini masih mempunyai beberapa hambatan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Nah, tugas ke-12 judulnya itu membuat penjelasan seperti contoh tentang investasi nilai kecil atau small cap value investing, strategi indeks, trading harian, strategi kuantitatif, investasi kontrarian, dan pemula dolar. Materinya strategi investasi dalam saham, dibuat pada tanggal 29 Oktober. Kesimpulannya, saham merupakan alternatif investasi bagi investor dalam melakukan portofolio investasi mereka. Tugas ke-13 judulnya langkah yang dapat diambil dalam evaluasi kinerja dan revisi strategi dalam manajemen risiko saham. Materi risiko dalam investasi saham, dibuat pada tanggal 6 Desember. Dan kesimpulannya, risiko dalam konteks investasi saham merujuk pada ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat mempengaruhi nilai investasi saham. Tugas ke-14 judulnya menjelaskan metode untuk evaluasi portofolio seperti Sharpe ratio, Trainer ratio, Jensen's alpha, sorting ratio, information ratio, tracking error, beta dan alpha, risk adjusted return, drawdown analysis, DCF atau discount cash flow,
Valuation, evaluasi faktor. Dijelaskan dengan rumus. Materinya evaluasi portofolio saham dibuat pada tanggal 13 Desember dan kesimpulannya evaluasi kinerja saham adalah proses analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu saham atau portofolio saham telah mencapai tujuan dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Baik, sekian tadi review dari tugas-tugas yang telah dikumpulkan dalam mata kuliah manajemen investasi portofolio. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.